Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bertemu kembali dalam program kelas online PAL-TV bersama saya Ibu Randa Vincia dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Nah, hari ini kita akan membahas materi kesetimbangan kimia yang ada di kelas 11, yang mana materi ini sebenarnya sudah terbit di Harian Sumatera Express pada edisi Senin 23 November 2020. Nah, sebelum kita mulai materinya, Ibu minta kalian siapkan terlebih dahulu alat tulisnya dan juga koran sumeknya. Baik, langsung saja mari kita mulai. Oke. Untuk materi kesetimbangan kimia, materi ini merupakan materi yang sudah ada di kelas 11, yang mana pelajaran ini dipelajari di kelas 11 semester pertama. Oke, baik. Untuk kesetimbangan kimia di sini, dalam kesetimbangan kimia, reaksi kimia terdiri atas dua. Yang pertama adalah reaksi kimia biasa, yang mana reaksi tersebut berkesudahan, dan reaksi kesetimbangan atau reaksi yang terjadi secara terus-menerus. Nah, untuk ciri-ciri reaksi kesetimbangan sendiri, di sini sudah Ibu bandingkan antara reaksi kimia biasa dan reaksi kesetimbangan. Yang mana pada reaksi kesetimbangan terjadi secara dua arah dan pada ruang tertutup, sehingga reaksi kesetimbangan ini cenderung bersifat reversible dan dapat diamati oleh instrumen. Jadi nggak bisa kamu amati dengan mata telanjang, sehingga dan juga dia bersifat mikroskopis. Berbeda dengan reaksi kimia biasa yang bisa kamu amati, reaksi kimia biasa itu bersifat makroskopis. Nah, untuk penulisan reaksinya sendiri, reaksi kesetimbangan ditulis dengan menggunakan tanda panah bolak-balik dua arah di situ, dan biasanya berlangsung secara terus-menerus. Nah, suatu reaksi kesetimbangan dikatakan setimbang apabila laju produk itu sama dengan laju reaktan. Sebagai contoh di situ sudah Ibu lampirkan reaksi N2 plus 3H2 gas menghasilkan NH3. Oke. Selanjutnya, untuk jenis kesetimbangan sendiri ada dua. Yang pertama, reaksi kesetimbangan homogen dan reaksi kesetimbangan heterogen. Bedanya apa, Bu? Bedanya di sini reaksi kesetimbangan homogen itu reaksi kimia memiliki wujud yang sama. Jadi semua zat yang ada dalam reaksi tersebut memiliki wujud yang sama. Misalkan N2 gas direaksikan dengan 3H2 gas dan menghasilkan amoniak atau NH3 yang wujudnya juga gas. Nah, berbeda dengan homogen, untuk reaksi heterogen, reaksi kimia di sini memiliki wujud zat yang bervariasi. Misalkan di sini reaksi pertama Ibu beri contoh karbon, C. Di situ wujudnya solid, direaksikan dengan H2O air yang wujudnya gas sehingga menghasilkan CO yang wujudnya gas dan H2 yang wujudnya gas. Artinya di dalam reaksi pertama di situ terdapat dua wujud, yakni wujud solid dan wujud gas. Selanjutnya untuk nilai tetapan kesetimbangan, pada nilai tetapan kesetimbangan ada tiga hal yang bisa kita bahas. Yang pertama itu tetapan kesetimbangan konsentrasi atau biasanya disebut dengan KC, di mana untuk KC sendiri hanya berlaku pada zat-zat yang wujudnya aqueous atau gas. Aqueous apa, Bu, sih nama lainnya? Aqueous larutan. Jadi dalam wujud larutan ataupun dalam wujud gas. Sedangkan tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp itu hanya berlaku untuk zat-zat yang wujudnya gas saja. Jadi yang wujudnya aqueous, liquid, solid itu tidak berlaku nilai kesetimbangan tekanan atau Kp. Lalu kita juga akan membahas tentang bagaimana hubungan Kp dan Kc. Oke, lanjut ke nilai tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC. Sesuai dengan namanya konsentrasi. Konsentrasi hanya dimiliki oleh wujud aqueous dan wujud gas. Secara umum, jika kalian lihat pada reaksi yang sudah Ibu lampirkan, itu ditulis PA gas ditambah QB gas menjadi C gas plus D gas. Jadi di sebelah kiri itu merupakan reaktan, dan semua senyawa yang ada di sebelah kanan itu merupakan produk. Nah, dari reaksi ini kita bisa menentukan rumus nilai K yang akan berlaku. Di mana rumus K ini bisa kita tulis dengan K sama dengan konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisien. Nah,
karena semua reaksi yang ada di soal atau di lampiran reaksi yang sudah Ibu jelaskan, di situ semuanya wujudnya gas. Artinya di situ semua senyawa kimia kita masukkan ke dalam rumus sehingga muncul nilai tetapan kesetimbangan Kc, K sama dengan konsentrasi C dipangkatkan dengan koefisiennya R dikali konsentrasi D dipangkat koefisiennya S dibagi konsentrasi A dipangkatkan dengan koefisiennya P dikali konsentrasi B dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu Q. Contoh yang lain, misalkan di sini di sebelah kanan itu ada reaksi P gas direaksikan dengan Q solid menjadi R liquid plus S aqueous. Artinya di sini hanya ada dua wujud zat yang bisa kita gunakan, yaitu wujud gas dan wujud aqueous. Maka rumus nilai K yang bisa kita gunakan hanya yang berwujudnya aqueous dan wujud gas saja. Sehingga nilai K sama dengan konsentrasi S dipangkatkan S dibagi dengan konsentrasi P dipangkatkan dengan P. Kemudian untuk tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp, secara umum hampir sama reaksinya. Di situ ada A gas direaksikan dengan B gas menghasilkan C gas plus D gas, di mana yang ada di sebelah kiri itu reaktan dan di sebelah kanan itu merupakan produk. Rumus nilai K sendiri untuk tetapan nilai kesetimbangan tekanan, K sama dengan tekanan produk pangkat koefisien dibagi dengan tekanan reaktan dipangkatkan dengan koefisien. Nah, karena semua senyawa dalam reaksi di atas memenuhi persyaratan, semua wujudnya gas, sehingga semua senyawa di sini digunakan untuk menuliskan rumus K. Sehingga Kp sama dengan Pc pangkat C dikali Pd di pangkat D per Pa pangkat A dikali Pb dipangkatkan dengan B. Atau contoh lain di sebelah kanan sudah Ibu lampirkan, di situ ada W gas direaksikan dengan X solid menghasilkan X gas dan Z gas. Sehingga di situ yang hanya bisa yang tidak akan kita gunakan hanya yang wujudnya solid. Sehingga X tidak kita masukkan ke dalam rumus K, menjadi Kp sama dengan Py di pangkat Y dikali Pz di pangkat Z per Pw dipangkatkan dengan W. Untuk hubungan Kp dan Kc biasanya hanya terjadi pada reaksi yang dihitung kesetimbangannya dengan fase gas saja. Jadi yang memiliki fase gas itu bisa kita hitung hubungan antara Kc dan Kp dengan rumus Kp sama dengan Kc dikali R kali T dipangkatkan delta N. Untuk Kp sendiri adalah tetapan kesetimbangan tekanan, Kc tetapan kesetimbangan konsentrasi, R bilangan Raoult 0,082, T suhu, dan delta N merupakan selisih dari konsentrasi gas produk dikurang konsentrasi koefisien gas reaktan. Kemudian hubungan persamaan reaksi dalam tetapan kesetimbangan, misalkan di sini ada reaksi kesetimbangan 2HCl plus setengah O2 menghasilkan H2O plus Cl2 K dengan nilai K sama dengan 4. Nah, berdasarkan reaksi tersebut, nilai K itu bisa berubah. Seandainya reaksi ini dibalik, maka nilai K yang sama dengan 4 ini akan menjadi 1/. Dan seandainya reaksi ini kita kalikan dengan X, maka nilai K akan dipangkatkan dengan X. Dan jika reaksi ini kita bagi dengan X atau kita bagi dengan angka tertentu, maka nilai K itu akan menjadi pangkat. Nah, hal yang terpenting pada materi ini adalah konsep dasar stoikiometri kalian. Karena pada perhitungan itu sangat penting, sangat digunakan. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Soal pertama, suatu sistem reaksi dalam kesetimbangan bila A reaksi berlangsung dua arah pada waktu bersamaan, B reaksi berlangsung dalam dua arah dengan laju yang sama, C jumlah mol zat pada keadaan setimbang selalu sama, D masing-masing zat bereaksi sudah habis, kemudian yang E jumlah zat yang terbentuk dalam reaksi sama dengan reaksi. Untuk pembahasannya, mungkin kita kembali pada ciri-ciri kesetimbangan, di mana di sini kesetimbangan terjadi dua arah, bersifat reversible, kemudian bisa diamati dengan instrumen, sehingga dia bersifat mikroskopis, bertanda bolak-balik tanda panahnya, dan berlangsung secara terus-menerus. Kemudian laju produk biasanya akan sama dengan laju reaktan, sehingga jawaban yang tepat untuk ini adalah jumlah zat yang terbentuk
Reaksi dalam dua arah dan berlangsung dalam laju reaksi yang sama. Jadi kita mengikuti yang di tanda merah. Oke. Selanjutnya untuk soal yang kedua, di situ suatu reaksi reversibel itu mencapai kesetimbangan apabila A. Volume reaksi sama dengan volume hasil, B. Mol ruas kiri sama dengan mol ruas kanan, C. Berat reaksi sama dengan berat hasil, D. Laju reaksi kiri sama dengan laju reaksi di kanan, E. Konsentrasi reaksi sama dengan konsentrasi hasil. Oke. Untuk pembahasannya, di sini kita lihat dari ciri-ciri kesetimbangan, yaitu bisa terlampir di dalam data, sehingga di situ laju reaksi di sebelah kiri itu sama dengan laju reaksi di sebelah kanan. Kenapa? Karena reaksi yang bersifat reversibel itu biasanya memiliki laju produk yang sama dengan laju reaktan. Selanjutnya kita bahas soal lainnya setelah pesan-pesan atau jeda iklan berikut ini. Tetap di kelas online. Terima kasih tetap di kelas online. Selanjutnya kita akan membahas soal berikutnya. Namun jika anak-anak ingin bertanya, silakan bertanya di line telepon di 0711 380022. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya di soal nomor 3. Yakni manakah yang tidak termasuk dari ciri-ciri reaksi kesetimbangan? A. Reaksi reversibel, B. Terjadi dalam ruang tertutup, C. Laju reaksi kiri sama dengan laju reaksi kanan, D. Reaksinya tidak dapat balik, E. Tidak terjadi perubahan makroskopis. Oke, secara umum jika dibahas masih juga tentang ciri-ciri reaksi kesetimbangan, di mana di situ jawaban yang paling tepat untuk nomor 3 adalah reaksinya itu tidak dapat balik. Jadi reaksi kesetimbangan itu merupakan reaksi yang dapat balik. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di poin nomor 2 pada ciri-ciri reaksi kesetimbangan, yaitu reversibel, artinya dia dapat balik. Kemudian lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 di sini tetapan kesetimbangan reaksi H2 gas direaksikan dengan I2 gas menghasilkan 2HI gas, di mana nilai K-nya sebesar 50 pada suhu 600 Kelvin. Maka tekanan kesetimbangan untuk HI gas menjadi setengah H2 gas dan setengah I2 gas adalah. Untuk pembahasannya, hal yang harus kalian perhatikan adalah lihat dulu reaksi. Di situ di dalam reaksi di situ ada H2 gas ditambah atau direaksikan dengan I2 gas menghasilkan 2HI. Artinya reaksi tersebut nilai K tersebut adalah nilai K untuk 2 mol HI. Sedangkan yang ditanya di soal itu merupakan reaksi dari HI menjadi setengah H2 dan setengah I2 gas. Artinya reaksi ini adalah kebalikan dari reaksi yang ada di dalam soal. Sehingga apa yang harus kamu lakukan? Artinya di situ reaksi pada soal itu harus kita balik sehingga nilai K itu akan menjadi 1/K. Selanjutnya karena HI di situ masih 2 mol, kita harus membagi terlebih dahulu nilai 2 mol itu diubah menjadi 1 mol. Jadi dibagi dengan 2 sehingga nilai K itu adalah di akar. Jadi rumus yang kita peroleh untuk nilai K untuk menjawab soal nomor 4 adalah akar dari 1/K. Nah, setelah dihitung, nilai K yang akan diperoleh adalah sebesar 0,141. Maka di pilihan itu kita bisa pilih pilihan yang A. Selanjutnya untuk soal nomor 5, sebanyak 2 mol PCl5 dimasukkan ke dalam wadah 2 liter dan dipanasi pada suhu 250 derajat Celcius untuk mencapai keadaan setimbang. Ketika 60% PCl5 terurai menjadi PCl3 dan Cl2. Nilai tetapan kesetimbangan atau Kc untuk reaksi PCl5 gas menjadi PCl3 gas plus Cl2 gas adalah.
Nah, untuk membahas soal ini, yang harus kalian lakukan terlebih dahulu adalah menghitung molaritas dari PCl5, di mana di situ terdapat mol mula-mula yaitu 2 mol. Jadi mol PCl5 itu sebanyak 2 mol dibagikan dengan volume dalam wadah yaitu 2 liter sehingga didapatkan molaritas atau konsentrasi PCl5 sebesar 1 molar. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan? Mencari molaritas PCl5 yang bereaksi. Berdasarkan apa? Berdasarkan persen PCl5 yang terurai di dalam soal. Di situ ada 60%. Artinya 60% dari 1 molar atau 0,6 dikali dengan 1 molar. Oh, berarti PCl5 yang bereaksi 0,6, Bu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi stoikiometri. Jadi reaksinya itu ditulis terlebih dahulu. Cek dulu reaksinya apakah sudah setara atau belum. Oh ya, dalam pengerjaan soal seperti ini, penulisan fase zat dalam keseimbangan itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena kalau nggak ditulis kita nggak bisa menentukan tidak bisa menentukan rumus K yang seperti apa. Karena kita harus memperhatikan fase. Nah, di sini semua fase reaksi dalam reaksi PCl5 itu merupakan fase gas. Artinya pada rumus K semua senyawa pada reaksi itu digunakan. Nah, di sini kita buat mula-mula PCl5 1M, kemudian bereaksinya 0,6. Nah, 0,6 dari PCl5 di bereaksi itu kamu bagikan terlebih dahulu ke koefisien PCl5. Walaupun nggak ditulis, di dalam reaksi PCl5 itu sama dengan 1. Jadi dalam reaksi di situ sebenarnya 1 PCl5. Jadi 0,6 dibagiin dulu dengan 1, kemudian lihat reaksi PCl3. Senyawa PCl3 walaupun tidak ada di sebelah kirinya itu tidak ada angka, itu sebenarnya sama dengan angka 1. Sehingga 0,6 dibagi koefisien PCl5 dikali dengan koefisien PCl3. Dapatlah di situ 0,6. Artinya konsentrasi bereaksi itu akan sebanding dengan perbandingan koefisien yang dalam reaksi, di mana PCl5 itu 1, PCl3 itu 1, Cl2 juga 1. Nah, selanjutnya pada keadaan seimbang kita akan memperoleh di situ kalau reaktan itu berkurang. Situ kan, sehingga 1 dikurang 0,6, dapatnya 0,4. Sedangkan untuk produk itu terbentuk. Kenapa? Dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, selanjutnya kita hitung nilai K. Nilai K yang bisa kita hitung adalah konsentrasi produk dipangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisien. Nah, di sini yang menjadi produk adalah PCl3 dan Cl2. Bu, itu nggak ada pangkatnya? Iya, karena apa? Karena koefisien PCl3 dan koefisien Cl2 itu sama dengan 1. Kemudian dibagi dengan reaktan. Konsentrasi reaktan di situ adalah PCl5. PCl5 juga 1. Nah, sisanya kalian tinggal memasukkan angka 0,6 dikali 0,6 dibagi dengan 0,4. Kalau kita hitung dapat angka sebesar 0,9. Sehingga untuk soal nomor 5 itu jawaban yang tepat adalah 0,9. Selanjutnya untuk soal nomor 6, dalam keseimbangan A gas direaksikan dengan B gas menghasilkan C gas plus D gas. Ketika 1 mol masing-masing reaktan dicampur, terbentuk 0,6 mol setiap produk. Berapakah nilai tetapan kesetimbangan reaksi tersebut jika volume wadah tertutup itu dihitung 1 liter. Jadi kalau nggak disebutkan di dalam soal, biasanya reaksi tersebut memiliki volume yang sama dengan 1 liter. Oke, langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menuliskan terlebih dahulu reaksi pada soal. Kemudian di soal sudah disebutkan ketika 1 mol masing-masing reaktan. Oke, berarti di reaktannya itu sudah ada 1 mol. Kemudian terbentuk 0,6 mol di setiap produk. Oke, berarti sudah ada 0,6. Nah, di bagian bereaksi, di tempat reaktan itu ibu kasih warna merah. Kenapa warna merah? Karena 0,6 ini kita hitung. Jadi kita dapatkan berdasarkan perhitungan. Di mana 0,6 produk sudah disebutkan
di dalam soal. Jadi 0,6 mol produk itu sudah dihasilkan di dalam soal dan disebutkan di soal. Nah, cara mengerjakannya sama kayak tadi, 0,6 kita bagi dengan koefisien C 1, kemudian kita kali dengan koefisien B, kalau nggak ada berarti 1. Berarti 0,6 dibagi 1 dikali 1. Hasilnya kita letakkan di bereaksi di bawah B, senyawa B. Selanjutnya sama, yang A juga 0,6 dibagi dengan koefisien C 1 dikali dengan koefisien A 1. Kemudian hasilnya kamu letakkan di bawah senyawa A di tempat bereaksi. Nah, untuk perhitungannya di situ mula-mula bereaksi. Untuk reaktan di sebelah kiri itu pasti berkurang. Kenapa? Karena untuk membentuk C dan D kita butuh A dan B. Maka semua yang ada sebelah kiri itu pasti mengalami penurunan atau pengurangan. Sehingga kalau kita hitung proyeksinya, di situ didapatkan pada keadaan setimbang konsentrasi atau mol A dan B itu sebesar 0,4 dan mol C dengan D itu sebesar 0,6. Nah, selanjutnya dia minta nilai K. Oh, berarti kita masukkan Kc sama dengan produk siapa? Produknya itu senyawa C dan senyawa D. Nah, di sini satuannya masih mol. Ingat ya, satuannya masih mol. Yang bisa masuk ke dalam rumus Kc itu konsentrasi molar. Artinya di situ 0,6 mol atau satuan mol harus kita ubah terlebih dahulu dengan menjadi satuan molar. Yakni dibagi berapa? Dibagi dengan volume 1 liter. Jadi 0,6 mol dibagi 1 liter untuk konsentrasi C. Kemudian D, kita lihat, oh D di konsentrasi setimbang 0,6. 0,6 mol dibagi 1 liter, itu untuk konsentrasi D. Kemudian A 0,4 mol Bu. Iya, 0,4 mol. Kemudian dibagiin juga dengan volume 1 liter. Yang B juga sama, 0,4 mol dibagi dengan 1 liter. Sehingga diperoleh yang ada di sebelah kanan di situ 0,6 molar dikali 0,6 molar dibagi dengan 0,4 molar dikali dengan 0,4 molar. Sehingga hasilnya itu 1,5 dikali 1,5 atau sama dengan 2,25 atau jawaban pada pilihan yang C. Mengingatkan kembali jika ada anak-anak yang ingin bertanya di line telepon 0711 380022. Selanjutnya kita bahas soal nomor 7. Di situ sudah ada gas A, B, C. Masing-masing 0,4 mol, 0,6 mol, dan 0,2 mol. Nah, masing-masing gas itu dicampurkan dalam ruang tertutup sehingga terdapat reaksi 3A gas plus B gas menghasilkan 2C gas. Nah, di sini koefisien dari A, B, C itu berbeda-beda. Jadi A itu ada angka 3 di depannya, B itu 1, C itu dia 2. Nah, pada keadaan setimbang 0,3 mol gas itu telah bereaksi. Maka gas B dalam keadaan setimbang itu sebesar berapa mol? Nah, untuk menjawab soal ini sama, masih menggunakan konsep stoikiometri. Di situ kalian tulis terlebih dahulu reaksinya. Kemudian di situ di soal sudah disebutkan mula-mula itu 0,4, 0,6 dan 0,2. Terus bereaksi sudah ada 3 mol, kita bandingkan 0,3 dibagi koefisien A 3 dikali dengan koefisien B 1 0,1, 0,3 dibagi dengan koefisien A 3 dikali dengan koefisien C 2 0,2. Sehingga hasil yang didapat untuk B itu sebesar 0,5 mol atau jawaban yang E. Baik, demikian pembahasan kimia, kesetimbangan kimia kelas 11. Ibu harap kalian semua bisa memahami dan bisa mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan. Selanjutnya kita akan membahas materi ekonomi yang akan dilanjutkan oleh Ibu Marlinda, tetap di kelas online.